Perkenalkan, nama saya Pasha Rosalin Kristi Damanis. Saat ini kami kelompok 4 akan memaparkan materi kami dalam bentuk video pembelajaran dengan judul materi Sarana Tata Usaha Negara lainnya dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan Indonesia kelas 6. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ner Dr. Andes Johannes Edward K.O.1 MSI, Enci Dr. Cecilia Johanna Julieta Waha SH.MH, Ner Herman Nayawan SH.M.Hum. Anggota kelompok 4 yaitu Franklin Rumuat, Giovanni Banea, Pasha Damanis, Wulan Sambenaung, Abigail Mangalo, Fardila Noho, Anastasia Raranta, Rahmat Sabihi, Julia Bidara, Yalma Sinen, Nadia Tulang, Susi Abram, Corina Panggei, dan Sandy Bala. Pembahasan kelompok 4A, Peraturan Perundangan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bermuat peraturan yang bersifat umum. B. Rencana. C. Peraturan-peraturan kebijaksanaan. D. Penggunaan sarana-sarana hukum keperdataan. Dan E. Perbuatan material. Peraturan perundangan dan keputusan tata usaha negara yang memuat peraturan yang bersifat umum. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang diakibatkan oleh hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 1. Bersifat konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi terwujud, berbentuk, atau dapat ditentukan. 2. Bersifat individual diartikan bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. 3. Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau instansi lain. Definisi keputusan dan ketetapan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Menurut R. Gijanto Taka Kranegara SH, ketetapan ialah tindakan hukum yang sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Van Vollenhoven dan Van der Pout mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa. Menurut E. Utrecht, yang pertama, ketetapan positif dan ketetapan negatif, kedua, ketetapan deklaratoir atau ketetapan konstitutif, ketiga, ketetapan kilat atau image, dan ketetapan yang tetap atau permanen adalah Blanchefin. Keempat, ketetapan yang menguntungkan dan ketetapan yang memberi beban. Kelima, ketetapan yang bebas dan ketetapan yang terikat. Keenam, ketetapan perorangan dan ketetapan kebenaran. Menurut Van der Waal, yang pertama, de rechtsvaststellende beschikingen, kedua, de constitutief beschikingen, dan ketiga, de efficiënte beschikingen. Syarat-syarat pembuatan keputusan tata usaha negara. 1. Syarat-syarat material. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, wilsverklaring, maka ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis. Gen juridiskin gebriken in the will forming. 2. Syarat-syarat formil. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubungan dengan cara yang dibuatnya. Ketetapan harus dipenuhi, ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu. Materi peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga ada UU dan Perpu. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah perda provinsi. Dan yang terakhir ada perda kabupaten atau kota perda. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan 1 MPR, 2 DPR, 3 DPD, 4 MA, 5 MK, 6 BPK, 7 Komisi Yudisial, 8 Bank Indonesia, 9 Menteri Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat dengan UU atau perintah atas perintah UU.
10 DPRD provinsi, 11 gubernur, 12 DPRD kabupaten atau kota, 13 bupati atau wali kota, 14 kepala desa atau yang setingkat. Secara khusus, peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan-peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara. Ciri-ciri peraturan kebijaksanaan menurut C.H. van Krevel. 1. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung tidak didasarkan kepada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur. Dengan kata lain, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang. 2. Peraturan itu tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan pemerintah dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang bebas terhadap warga negara atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut. Fungsi peraturan kebijaksanaan menurut Markus Luckmann, yang pertama sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan dalam mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua sebagai sarana peraturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan. Philippus M. Hadjon mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari sering pejabat di administrasi dalam menjalankan tugas pemerintahan menciptakan peraturan kebijaksanaan. Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat negara kerap kali menemukan berbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan. Dalam hal phrase Hermesian dikeluarkan dalam instrumen juridis yang tertulis, maka bentuknya adalah peraturan kebijaksanaan sebagai wujud penyelenggaraan tugas administrasi negara. Muncul dalam berbagai bentuk seperti pedoman-pedoman atau resilzinen, petunjuk-petunjuk atau regelingen, surat edaran atau circulaires, resolusi-resolusi atau resolutis, instruksi-instruksi atau instrupingen, nota kebijaksanaan atau Beleid nota, pengumuman-pengumuman atau bikin makingen. Wujud keluar sebagai suatu kebijaksanaan tertulis, namun tanpa disertai norma sebagai peraturan perundang-undangan. Beberapa ahli berpendapat pengujian peraturan kebijaksanaan diserahkan pada Dolmetschik yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB Bagirmanan dalam SF Marbun 2011. Peraturan kebijaksanaan sebagai sarana aparatur dalam melaksanakan kewenangannya. Saat ini teknis pengaturan mengenai peraturan kebijaksanaan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam bingkai tata naskah. C. Rencana (hard plan). Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib atau teratur. Suatu rencana perumusan terdiri dari bagian berikut ini. Pertama, peta perencanaan. Di sini terdapat peruntukan dari tanah yang dimaksud. Peta perencanaan itu dapat dipandang sebagai suatu himpunan keputusan yang saling berlainan. Kedua, peta berkenaan. Dengan penggunaan atau pemanfaatan, peraturan berkenan penggunaan atau pemanfaatan ini dapat dipandang sebagai peraturan perundang-undangan bagi wilayah dari rencana itu dapat diberlakukan secara berulang kali. Pada dasarnya, rencana-rencana pembangunan yang dibuat oleh badan-badan tata usaha negara didasarkan pada besarnya porsi belanja dan subsidi dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN bagi kegiatan tiap sektor dari departemen atau non-departemen dan jawaban yang bersangkutan. Besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dari tiap tahun anggaran ditetapkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa rencana pembangunan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi seorang warga atau badan hukum perdata. Ada kalanya suatu rencana peruntukan kepentingan umum dapat menyebabkan seseorang warga atau badan hukum perdata kehilangan hak atas tanahnya sendiri manakala hak tanah itu dicabut guna kepentingan umum. Dikemukakan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib dibuatkan penyajian informasi lingkungan apabila kegiatan itu merupakan A. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, B. Eksploitasi sumber daya alam baik yang sudah diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, C. Proses dan kegiatan yang secara potensial yang dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan, pemanfaatan sumber daya alam. D. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Penggunaan sarana-sarana hukum keperdataan. Peraturan perundang-undangan selaku penamaan sebuah produk hukum tertulis yang dibuat dan diberlakukan oleh negara berdasarkan tata urutan perundangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan dibuat Badan Kekuasaan Legislatif, pemerintah pusat dan badan-badan pembuat peraturan pada pemerintahan daerah tingkat 1 dan 2. Pemerintahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari
tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintahan tidak berbeda atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan. Menurut FAM Stroening dan JG Stenbeek berpendapat, ketika badan hukum publik terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, ia bertindak tidak sebagai pemerintah, sebagai organisasi kekuasaan, tetapi ia terlibat bersama-sama dengan warga privat. Pada dasarnya harus tunduk pada kekuasaan hukum dan hakim, biasa sebagai hal warga negara. Badan-badan atau para pejabat tata usaha negara bertindak melalui dua macam peranan, yaitu A. Selaku pelaku hukum publik atau publik aktor yang menjalankan kekuasaan publik atau publik open bar, gisang yang dijelmakan dalam kualitas penguasa atau otoritas seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang diserahi wewenang penggunaan kekuasaan publik. B. Selaku hukum keperdataan atau civil actor yang melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan seperti halnya mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan, dan sebagainya. Di sini badan atau pejabat tata usaha negara menjalankan peranan sebagai pelaku hukum keperdataan atau civil actor. E. Perbuatan material. Perbuatan material dari badan tata usaha atau negara dikenal dengan istilah Republic Handlingan. Menurut Kunjoro Purbo Pranoto, menerjemahkan bahwa perbuatan material itu ialah tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta. Sedangkan menurut Jenal Hoesem Mahatmaja mengatakan bahwa perbuatan material ialah tindakan yang bukan tindakan hukum. Pada hukumnya, perbuatan material selalu dikemukakan sebagai jenis perbuatan pemerintah yang berdiri sendiri dan ditempatkan secara terpisah dari jenis pengelompokan perbuatan hukum pemerintah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terdapat kesan bahwa tidak mungkin membawa suatu kasus perbuatan material ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan yang dimaksud pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu memuat perbuatan hukum tata usaha negara dan mensyaratkan timbulnya sifat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Perdata AMD Domper tahun 1987 berpendapat bahwa beberapa perbuatan material dari tata hukum negara seperti hanya penasangan papan, nama jalan, pengukuran tanah swasta, dan pembangunan gedung-gedung pemerintah merupakan perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat hukum. Perbuatan material yang dilakukan berkenan dengan suatu upaya pengembangan tidak terlepas dari wewenang publik yang melekat pada jabatan aparat pemerintahan atau badan tata negara yang wewenang publik dimaksud diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tata usaha negara atau Western Handling dalam Kepustakaan Hukum Administrasi Negara dapat diklasifikasikan atas perbuatan material atau nyata atau disebut juga privilege handling dan perbuatan hukum atau rich handling. Perbuatan material adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat BUMN untuk memenuhi kebutuhan nyata yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Sehingga dari definisi tersebut, secara ad contrario, perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Konkretnya, akibat hukum dikatakan apabila menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban, dan kewenangan, kedudukan hukum atau pembebanan hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang baru dan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kesimpulan dalam materi ini yaitu peraturan perundang-undangan selaku penamaan sebuah produk hukum tertulis yang dibuat dan diberlakukan oleh negara berdasarkan tata urutan perundangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan dibuat Badan Kekuasaan Legislatif, Pemerintahan Pusat, dan badan-badan perbuatan peraturan pada pemerintahan daerah tingkat 1 dan 2. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, begitu juga dengan keputusan tata usaha negara, peraturan kebijaksanaan dan perbuatan material pemerintah yang berlaku umum, dan bisa dijadikan salah satu dasar hukum bagi keseluruhan suatu keputusan. Peraturan kebijaksanaan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik undang-undang formal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan ini hanya sebagai pelengkap, penyempurnaan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat negara acap kali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain
lain, menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan. Rencana didefinisikan sebagai keseluruhan proses, pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari administrasi dan manajemen. Karena tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dalam video ini ada ucapan kalimat yang salah, kami dari kelompok 4 memohon maaf atas kesalahan tersebut, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi Enci, Ner, dan teman-teman. Sekian, terima kasih.